提醒。 You hurry up! Always on the phone. You shut up! Hai, jumpa lagi nih bareng Mingia di channel Dunia Film. Di video kali ini kita akan mereview alur dari film romantis yang berjudul Falling Love Like a Star, yang dibintangi oleh artis papan atas dari negeri tirai bambu Cina, yakni Yang Mi dan Li Yifeng. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat tekan like dan tombol subscribe dan nyalakan notifnya ya, biar selalu update dengan video-video selanjutnya. Kalau gitu, biar gak kelamaan, kita langsung aja gimana sih film Starlight ini? Dalam cerita ini, Su Xingyu adalah seorang tuner instrumen sebuah band yang jatuh cinta pada Tianxin, manajer band tersebut. Keduanya memiliki impian besar masing-masing. Xingyu bermimpi menjadi seorang musisi dan artis besar, sedangkan Tianxin bermimpi menjadi seorang talent agent. Demi meraih impiannya, Xingyu memutuskan untuk belajar ke luar negeri sehingga mereka harus LDR. Namun entah apa yang terjadi, Tianxin tiba-tiba minta putus. Beberapa tahun kemudian, keduanya saling bertemu kembali. Saat Xingyu sudah berhasil menjadi bintang besar dan Tianxin menjadi agen pencari bakat barunya. Tianxin sedang makan siang sendirian saat tak sengaja dia bertemu dengan seniornya, Zhan Xian, dan mengaku kalau sekarang dia adalah agennya Xingyu. Zhan Xian bertanya apakah Tianxin menikah, dan dijawab belum. Di tempat lain, Xingyu sedang didandani bersama Mei Li. Dia cuek main game sementara Mei Li antusias karena mereka lagi-lagi dipasangkan dalam pekerjaan mereka dan berharap mereka bisa jadi pasangan betulan. Mei Li bertanya apakah ia punya pacar. Xingyu bilang tidak. Tapi Mei Li tak percaya. Dia tahu kalau Xingyu mencintai seseorang. Selanjutnya, bos perusahaan talent agen sedang bersama Mei dan mendiskusikan kepopuleran Xingyu yang sekarang semakin meroket. Mei berkata itu semua berkatnya lah Xingyu mencapai level itu. Tianxin cuma meneruskan buah kesuksesannya. Sekarang, Mei menangani artis baru yang mulai naik daun, Gao Mang, yang popularitasnya hampir menyamai Xingyu. Tampak jelas dia berniat menjadikan Gao Mang sebagai saingan ketatnya Xingyu. Hari itu, mereka semua berkumpul di ruang meeting di mana bos mereka memperkenalkan Gao Mang atau Lian Zhang yang sekarang resmi bergabung di perusahaan mereka. Ia juga berkata sekarang dia akan mengcasting Gao Mang dan Mei Li ke dalam film idol remaja. Mei juga memberitahu mereka bahwa produser legendaris Song Ming sekarang sudah kembali ke industri hiburan dan sedang mencari bakat baru. Informasi itu jelas menarik perhatian Tianxin dan Xingyu. Tianxin langsung mencari informasi tentang Song Ming dan berusaha menghubunginya. Tapi bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Song Ming langsung menutup teleponnya. Tak menyerah, Tianxin terus berusaha mengejar Song Ming. Tapi Song Ming dingin menolaknya, mengklaim kalau dia tidak ada waktu untuk membantu albumnya Xingyu. Lagu baru Gao Mang langsung sukses di pasaran dan popularitasnya pun semakin meningkat tajam. Dia bahkan berhasil memenangkan voting pria idaman yang paling ingin dinikahi yang selama 3 tahun sebelumnya berturut-turut itu dimenangkan oleh Xingyu. Tak ingin Xingyu terpengaruh oleh berita itu, Tianxin langsung mematikan berita itu dan menyemangati Xingyu untuk fokus pada ciptaannya saja. Karena sudah putus asa, Xingyu menyarankan menyerah saja, namun ditolak oleh Tianxin. Lalu ia langsung mengajak keluar biar Xingyu bisa punya inspirasi. Dia tahu sebuah tempat yang takkan diketahui paparazi. Tak lama, mereka masuk ke klub jazz
dan sukses membuat Xingyu bersemangat kembali. Mereka memanggil Xingyu bermain bersama mereka dan terkenang kembali masa lalu mereka yang indah. Tanpa mereka sadari, Songming ternyata ada di sana dan tampak terkesan dengan bakat musiknya Xingyu. Malam berikutnya, Tianxin ikut berpesta merayakan ultah manajernya Xingyu. Karena bosnya tak ada, mereka bebas merutuki Xingyu sambil mabuk. Sudah mabuk, Tianxin mengirim SMS merutuki Xingyu sekaligus mengakui kalau dia sebenarnya masih cinta. Lalu esok hari ada syuting MV pakai balon udara. Xingyu meminta penjelasan SMS-nya Tianxin semalam, tapi Tianxin malu dan mengalihkan perhatian. Balon udara itu pun mulai terbang. Karena ada masalah pada tali, balon udara itu terlepas dan Tianxin buru-buru mengejarnya. Namun karena tidak kuat, Xingyu menariknya masuk dan mereka pun terbang semakin jauh, mengelilingi seluruh kota. Melihat Tianxin panik, ia berkata jika bahan bakar balon udara ini habis, maka mereka akan turun dengan sendirinya. Mereka akhirnya hanya bisa menunggu sambil senderan di keranjang balon udara itu, dan menikmati indahnya bintang di langit. Xingyu berkata seandainya dia tidak pernah pergi ke London, Tianxin pasti akan tetap bersamanya sekarang. Namun, Tianxin menyangkal, ia putus dengannya karena merasa menjadi bebannya Xingyu. Mendengar itu, Xingyu berusaha menciumnya. Tianxin menghindar dan berkata jika sekarang ia tak ingin digosipin dan dibenci oleh para fansnya. Sesampainya di rumah, Tianxin menambahkan gambar 2 bintang di lukisannya. Tapi gara-gara semalaman di luar, Tianxin jadi jatuh sakit. Xingyu pun khawatir dan ingin melihatnya. Tapi ditolak lagi karena sudah pasti di luar banyak fans yang menunggunya. Tak lama, Tianxin datang membawakan kue mochi, tapi malah mendapati Tianxin lagi sakit. Jadi dia merawat Tianxin dan membuatkannya sup hangat. Xingyu pun nekat pergi dan begitu dia muncul di lobi, para fansnya tetap mengenalinya. Ia terpaksa harus balik dan memakai baju cewek yang membuat penyamarannya sukses. Begitu tiba di apartemennya Tianxin, dia langsung masuk dan terkejut ada pria lain di sana. Tianxin langsung mengenalinya dan mengajak salaman. Kesal dan cemburu, Xingyu langsung menghajarnya tanpa ampun. Tapi itu cuma hayalannya saja dan malah menerima jabatan tangan Tianxin. Karena cemburu, Xingyu pun balas dendam saat syuting bersama Mei Li dengan benar-benar mencium yang jelas saja membuat Mei Li bahagia. Hal ini sukses membuat Tianxin cemburu. Xingyu mengundang Tianxin makan dan mempersiapkan segala suasana yang lebih romantis. Tianxin pun malah membawa Tianxin. Tak senang dengan situasi ini, Xingyu balas dendam dengan mengundang Mei Li juga. Mei Li yang datang buru-buru berkata dia tak sempat menutup resleting bajunya dan meminta Xingyu untuk membantunya. Tianxin yang mendengarnya segera menariknya dan maju sendiri untuk menutup resletingnya Mei Li dengan terlalu keras sampai slidernya copot. Mereka lalu menuju meja makan. Tapi berhubung makanan yang Xingyu siapkan cuma 2 porsi, Tianxin usul agar dia memasak untuk mereka semua. Tianxin setuju, bahkan langsung memuji-muji kehebatan masakannya Tianxin. Tak ingin kalah, Xingyu pun ikutan masak dan terjadilah perang masak telur di dapur. Alhasil, masakan Tianxin lebih cantik karena memang bidangnya dibandingkan dengan Xingyu. Ia pun semakin cemburu melihat Tianxin yang selalu memuji rivalnya. Karena sudah tak tahan,
Ia ingin mengajak Chansin berkelahi, namun untungnya telepon dari Tianxin berbunyi dan mereka mendapat kabar bahwa lagu dari Xingyu disetujui oleh produser Songmin. Hal ini membuat mereka senang dan refleks saling memeluk hingga membuat dua orang lain menjadi obat nyamuk. Berita kerjasama Xingyu dengan Songming langsung viral di internet. Karena tak ingin kalah saing, Mei melobi paparazi agar menghancurkan karir Xingyu dengan berita skandal. Tianxin dan Xingyu dalam perjalanan pulang dari sebuah acara. Karena kurang puas karena jumlah penontonnya sedikit, dia jadi mulai berpikir ulang tentang film idol remaja itu. Tianxin tidak setuju dan berkata lebih baik Xingyu fokus pada musiknya saja, karena tak selamanya artis itu terkenal. Ia ingin saat comeback nanti, dia bisa merilis lagu yang bisa menyentuh hati orang-orang. Tiba-tiba, pesawat mereka mengalami turbulensi saat melewati awan petir, dan membuat mereka panik serta ketakutan. Bersiap dengan kemungkinan terburuk, Xingyu menggenggam erat tangan Tianxin dan berkata bahwa ia mencintainya. Pesawat masih terus berguncang hebat selama beberapa saat, tapi pilot akhirnya berhasil membawa pesawat dengan selamat. Tapi Xingyu tak mau melepaskan genggaman tangan mereka. Begitu mereka pulang, Xingyu langsung berusaha mendapatkan Tianxin. Tapi Tianxin terus keras kepala dan berusaha menghindar. Takut kalau sampai ada orang yang tahu, karirnya Xingyu bisa hancur. Ia pun tak peduli lagi dan membuat Tianxin akhirnya menyerah dan mereka kembali bermesraan. Tapi sayang, mereka tidak menyadari si paparazi sedang memotreti mereka. Tukang paparazi sudah menyiapkan foto-foto paparazinya Xingyu dan Tianxin untuk dijadikan headline news saat Mei menelponnya dan mengajaknya bertemu dan menyatakan kalau dia mau membeli foto-foto ini. Ia pun tak senang mendengarnya, bahwa saat itu ia emosi dan menyadari bagi seorang agen, artis yang pernah mereka besarkan itu sudah seperti anak sendiri dan tak ingin mereka terluka. Paparazzi pun mengerti, namun ia menyayangkan berita ini kalau sampai tidak dipublish. Mei lalu menyodorkan kantong tebal berisi uang dan membuatnya tersenyum. Mei lalu memanggil Tianxin ke kantornya dan ceramah tentang tugas penting seorang agen adalah melindungi artisnya, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Ia pun memberikan foto-foto skandal mereka yang berhasil ia bungkam. Tianxin pun kaget dan merasa bersalah. Karena tak ingin Xingyu hancur, Tianxin akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi dia tidak mengatakan apapun pada Xingyu. Saat Xingyu mengadakan konser, dia ikut menonton bersama para fans lainnya. Ia pun mengutarakan perasaannya di tengah teriakan para fans yang tentu saja tak ingin terdengar oleh Xingyu. Kemudian dia pergi ke ruang gantinya Xingyu dan menulis pesan perpisahan di cermin. Saat Xingyu kembali ke ruang ganti dan membaca pesan perpisahan Tianxin dan lukisannya, ia pun panik mencoba menelponnya tapi tidak diangkat. Bahkan dia mencari ke apartemen dan malah mendapati Tianxin sudah pindah dan hanya meninggalkan gelang merah pemberiannya. Akhirnya, mereka pun saling menjalani hari dengan saling menahan rindu. Beberapa waktu kemudian, Xingyu sedang menghadiri sebuah acara award, dan saat bersamaan, Tianxin juga bersiap untuk menghadiri acara yang sama dan bersembunyi di antara para fansnya Xingyu. Hubungan Gao Mang dan Xingyu juga semakin membaik walau mereka bersaing dalam kategori yang sama. Xingyu pun memenangkan award. Dan dalam pidatonya, ia berterima kasih pada semua orang yang telah membantunya mewujudkan album terbarunya, termasuk perusahaannya dan produsernya Songming.
Ia pun melanjutkan bahwa ada orang yang selalu percaya padanya dan mendukungnya bahkan sebelum ia terkenal dulu. Orang ini adalah penggemarnya nomor 1, sekaligus orang yang berjasa besar dalam karir musiknya. Namun ia tak tahu kenapa orang itu memilih pergi meninggalkannya lagi sekarang. Tapi sekarang, Xingyu tidak akan berkecil hati dan yakin bahwa orang itu masih mencintainya. Karena terharu, Mei pun menyuruh Xingyu untuk pergi dan disusul Tianxin mengejarnya hingga mereka bertemu kembali di air mancur taman. Perlahan, mereka saling mendekat dan Tianxin memperingatkannya bahwa fansnya pasti akan sangat marah gara-gara ulahnya tadi. Ia pun berkata bahwa sudah saatnya mereka tahu dan mengembalikan gelang merah pada Tianxin. Film pun berakhir happy ending. Gimana alur film kali ini guys? Romantis banget ya, sampai Mingia pun senyum-senyum sendiri loh nge-reviewnya. Baiklah, sampai sini dulu alur film kali ini. Jangan lupa untuk terus nantikan film-film selanjutnya di channel ini ya. See you, bye-bye. Okay.